Bapak dan Ibu guru, apakah familiar dengan suasana ini? Guru ceramah di depan kelas dan murid mendengarkan. Di sini, guru menjadi satu-satunya sumber pengetahuan dan murid sebagai penerima pasif. Memangnya ada cara lain agar murid bisa lebih aktif? Ternyata ada loh strategi pembelajaran yang mendorong murid aktif menemukan konsep sendiri. Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi konsep adalah strategi konsep attainment. Melalui strategi ini, Anda memberikan contoh terlebih dahulu, lalu membandingkannya, dan kemudian murid-murid menemukan sendiri definisi konsep yang dimaksud. Strategi ini diharapkan dapat mendorong murid menjadi lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Bagaimana cara menerapkannya? Sebagai contoh, mari kita ambil contoh pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7 jenjang SMP. Ceritanya, kelas akan membahas konsep baru tentang majas personifikasi. Mulailah pembelajaran dengan menjelaskan apa yang akan dipelajari hari ini, serta tujuan dari pembelajaran tersebut, yaitu untuk mengenali kalimat majas personifikasi. Tahap pertama dalam strategi konsep attainment adalah penyajian contoh dan bukan contoh dari konsep yang akan dipelajari. Tampilkan contoh kalimat yang mengandung majas personifikasi dan kalimat yang tidak mengandung majas personifikasi. Anda dapat melabeli keduanya sebagai kelompok contoh dan bukan contoh. Pada tahap awal, Anda akan menampilkan contoh yang paling mudah dan jelas untuk dibedakan, sehingga murid dapat memperoleh gambaran ciri-ciri konsep yang paling mendasar. Contoh kalimat yang mengandung majas personifikasi yaitu daun-daun menari riang ditiup angin. Sedangkan pada bagian yang bukan contoh, tampilkan kalimat yang tidak mengandung majas personifikasi atau kalimat dengan jenis majas yang lain. Misalnya, daun-daun berwarna hijau cerah. Kemudian secara bertahap, Anda dapat menyajikan beberapa kalimat contoh dan bukan contoh dari majas personifikasi agar para murid mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Kedua, identifikasi ciri-ciri. Diskusikan bersama murid mengapa ada contoh yang merupakan majas personifikasi dan ada yang bukan. Kemudian, mintalah para murid secara berpasangan atau mandiri untuk menganalisis kalimat-kalimat tersebut dan mengidentifikasi ciri-ciri yang membedakan antara contoh dan bukan contoh majas personifikasi. Selama diskusi, pantik murid berpikir dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan konsep. Ingat, tujuannya adalah mendorong murid menemukan pemahaman konsepnya sendiri. Pada tahap ini, para murid mungkin telah menemukan ciri-ciri dari majas personifikasi. Ketiga, identifikasi ciri-ciri esensial. Mintalah murid untuk membandingkan ciri tersebut dan menentukan mana yang merupakan ciri esensial atau penting dan mana yang non-esensial untuk mendefinisikan majas personifikasi. Keempat, formulasi konsep. Berdasarkan ciri-ciri esensial yang telah diidentifikasi, ajak murid untuk merumuskan hipotesis tentang definisi majas personifikasi. Kelima, tampilkan contoh kalimat majas personifikasi yang baru dan mintalah murid untuk menguji hipotesis mereka dengan menerapkannya pada contoh kalimat tersebut. Jika konsep yang mereka formulasikan benar, maka mereka akan dapat mengidentifikasi bahwa kalimat tersebut menggunakan majas personifikasi. Berdasarkan hasil pengujian konsep, murid dan guru dapat melakukan diskusi untuk merevisi dan memperkuat pemahaman tentang definisi majas personifikasi jika diperlukan. Penguatan dapat dilakukan dengan memberikan contoh-contoh majas personifikasi yang lebih kompleks dan menarik. Tahap terakhir adalah penerapan pengetahuan. Beri kesempatan murid untuk menerapkan pemahaman mereka tentang majas personifikasi dalam latihan menulis kreatif, seperti membuat puisi atau cerita pendek yang menggunakan majas personifikasi. Demikian tadi contoh praktik pembelajaran dengan menggunakan strategi konsep attainment. Bapak dan Ibu guru dapat menerapkannya untuk mengajarkan konsep baru pada mata pelajaran apapun. Berikut ini tahap penerapan strategi konsep attainment. Pertama, penyajian contoh dan bukan contoh. Lalu, identifikasi ciri-ciri. Ketiga,
identifikasi ciri-ciri esensial, kemudian formulasi konsep, dilanjutkan dengan pengujian konsep, terakhir penerapan pengetahuan. Bapak Ibu Guru, strategi konsep attainment direkomendasikan dalam buku The Strategic Teacher Selecting the Right Research-Based Strategy for Every Lesson. Strategi ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan retensi pengetahuan, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, serta meningkatkan keaktifan dan keterlibatan murid dalam proses pembelajaran. Apakah Bapak dan Ibu siap untuk mempraktikannya?